Selamat pagi, sahabat pasar modal Indonesia. Pada sesi ini saya ingin menyampaikan tentang pentingnya go public. Ya, banyak orang itu yang kadang-kadang tidak suka dengan go public. Bahkan saya pernah dengar sendiri dengan mata kepala kuping saya sendiri bahwa ada pengusaha besar yang untuk apa go public, kan begitu. Nah, biasanya orang-orang yang menyatakan demikian, pengusaha-pengusaha demikian ini adalah pengusaha yang masih percaya diri. Pengusaha yang percaya diri ini relatif bisa membangun bisnisnya mungkin dari kecil sehingga dia jadi besar. Tapi perlu diingat bahwa menurut sudut pandang saya, hampir 80% keberhasilan perusahaan itu ditentukan oleh leadernya. Jadi ketika pengusaha tadi berhasil, itu karena leadernya dia gitu. Tapi apakah nanti leadernya dia itu akan menurun kepada putra putrinya? Belum tentu, ya. Ketika putra putrinya tidak memiliki spiritualitas yang tinggi, memiliki motivasi yang tinggi untuk membuat perusahaan atau mengendalikan usaha lebih besar, maka yang terjadi adalah kemunduran. Kita lihat di apa saja, di level keluarga yang bapak ibunya misalnya berhasil meniti karir, belum tentu anaknya berhasil meniti karir. Bapak ibunya jadi pengusaha, belum tentu anak-anaknya mampu mengendalikan usaha. Perusahaan yang besar belum tentu nantinya juga akan selesai. Raja-raja yang mengendalikan kerajaan-kerajaan dalam sejarah-sejarah dulu, belum tentu dia mampu keturunannya mempertahankan kerajaan itu menjadi lebih baik. Nah, inilah salah satu message yang ingin saya sampaikan sebenarnya, bahwa go public itu bukan masalah saya nggak perlu go public atau tidak go public, tetapi go public itu dalam sudut pandang saya itu adalah sustainabilitas dari perusahaan yang bersangkutan dalam jangka yang sangat panjang. Ketika jangka masa keemasannya hanya pada pendiri atau founder, maka menurut saya juga kurang pas. Maka misi utama go public itu adalah pikiran kita bahwa agar perusahaan ini memiliki potensi sustain, potensi untuk bertahan dalam jangka panjang, tetapi dalam kaidah-kaidah GCG yang benar, good corporate governance, dalam arti perusahaan ke depan itu harus governance-nya bagus. Dia bisa, mungkin pengusaha yang bersangkutan bisa besar, tetapi dengan level kapasitas dan kapabilitas beliau, tapi bisa jadi governance-nya kurang pas sehingga dia bisa besar. Tetapi nanti ketika perusahaan itu beliau sudah nggak memegang, belum tentu dia jadi besar. Belum tentu juga sustain kalau anak-anaknya, putra-putranya tidak, atau penerusnya tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas seperti pendirinya. Nah, itulah kira-kira. Namun demikian, itu dari sudut pandang utama bagi di pikiran saya, bahwa sustainabilitas sebuah bisnis itu lebih penting, dan yang terbaik adalah tidak hanya sustain tetapi dia juga mampu berkembang. Nah, besar di go public, besar dengan cara go public itu penting, tapi bahasanya bukan seperti di kaos saya ini saja, tapi sustain karena go public. Jadi perusahaannya tetap ada ya, sepanjang masa meskipun pendirinya sudah nggak ada. Manfaat go public itu banyak ya. Tadi kalau dari sudut pandang saya masalah sustain, tapi manfaat go public itu diantaranya kalau kita masuk ya, utamanya itu masalah GCG. Kita bicara spiritualitas ya, ini GCG, Good Corporate Governance. Perusahaan yang IPO itu rata-rata karena sudah di screening
kalau di bursa ada listing requirement yang harus dipenuhi, berarti di screening. Di OJK ketika pernyataan pendaftaran juga sudah di screening bahwa perusahaan ini layak untuk IPO. Kalau di bursa perusahaan ini layak untuk tercatat. Siapa yang memberikan screening? Ya, diantaranya opini akuntan, opini dari konsultan hukum, kemudian mengenai nilai perusahaan, nilai aset dari perusahaan oleh para appraisal. Nah, kemudian kepercayaan investor itu adalah hal-hal yang sifatnya membuat perusahaan ini governance-nya jadi lebih baik dibanding kalau dia nggak go public. Saya tetap percaya perusahaan yang governance-nya bagus itu lebih baik dibanding perusahaan yang governance-nya kurang bagus. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya go public itu ya tentunya dari IPO itu atau go public, initial public offering itu kita mendapatkan dana murah. Kalau sebelumnya misalnya begini, sebuah perusahaan modal store-nya misalnya 80 miliar. Nah, dia menjual saham baru senilai atau publiknya akan mendapatkan 20%. Berarti dia akan menawarkan kurang lebih 20 miliar yang terbagi atas nominal saham yang dikehendaki. Nah, 20 miliar itu dinilai berapa oleh pasar, itulah yang akan membuat valuasi kita diketahui, valuasi perusahaan yang bersangkutan diketahui. Jadi kalau 20 miliar, kalau awalnya berdasar buku perusahaan kita itu modal store-nya 80, tapi valuasinya kita tidak bisa menilai, ya sekarang kita jual 20 miliar, 20% kepada publik saham baru. Nah, uang dananya kan adalah dana yang bagus, 20 miliar itu misalnya bisa mendapatkan 200 miliar, maka 200 miliar itu bisa digunakan untuk berbagai usaha, misalnya membayar utang juga bisa, kemudian ekspansi juga bisa, memperkuat modal kerja juga bisa. Itu adalah memperoleh sumber pendanaan baru yang lebih bagus. Jadi kan kalau biaya modal kita tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu pasti dengan go public itu sendiri. Kalau kita utang ke bank kan biayanya pasti. Tapi kalau dengan IPO kita governance-nya bagus, tapi kita dapat dana dari luar yang lebih baik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu yang keempat itu memberikan competitive advantage ya. Dalam arti begini, perusahaan itu bisa memiliki peluang kesempatan untuk pengembangan usaha. Dari sebelumnya misalnya dari 80 miliar yang dia miliki, modal store-nya dia hanya memiliki satu pabrik. Dengan tambahan modal 20% yang nilainya 200 miliar tadi, uang 200 miliar itu bisa digunakan untuk membeli untuk berekspansi lah ya, agar lebih kompetitif. Misalnya begini, membeli barang yang digunakan untuk mensuplai ya. Jadi misalnya begini, perusahaan yang bergerak di bidang pelistrikan, akhirnya dia yang kebutuhannya yaitu batu bara, maka dia membeli perusahaan batu bara, uang 200 miliar tadi untuk membeli perusahaan batu bara, dan batu baranya dipakai untuk menggerakkan perusahaan listriknya. Nah, ini adalah salah satu cara bahwa dengan pengembangan usaha ini lebih efisien. Kalau dulu beli misalnya per tonnya 100 $100, sekarang ini per tonnya karena kita milik sendiri mungkin $80 atau $90, berarti sudah ngirit antara 10-20% dari pembelian, berarti akan efisien. Nah, yang berikutnya yaitu bisa digunakan untuk merger ya, kaitan yang tadi, misalnya uang 200 miliar tadi digunakan untuk apa? Untuk mengambil alih perusahaan yang di upstream atau mengambil alih perusahaan yang di downstreamnya. Kalau kita di midstream, kita beli yang di bawahnya, misalnya kita membeli perusahaan distribusinya kalau downstream. Itu diantaranya. Yang
Berikutnya adalah citra perusahaan. Perusahaan yang go public secara umum bisa meningkatkan nilai citra perusahaannya. Jadi kalau dulu produknya hanya dikenal hanya melalui promo yang dibiayai sendiri, dengan go public itu setiap waktu orang harus terpaksa dan memaksa untuk melihat produknya apa saja. Jadi misalnya ada produk dulu misalnya yang listing di bursa, sekarang sudah delisting, yaitu Aqua. Dulu orang selalu berpikir tentang Aqua. Kalau kita beli minuman mineral, air mineral, itu beli Aqua. Nah, Aqua ini akhirnya tertanam di dalam pikiran mainnya manusia di Indonesia, bahwa kita kalau beli air mineral itu ya Aqua. Nah, perusahaan ini Aqua Golden Mississippi itu dulu akhirnya menjadi perusahaan yang nilainya luar biasa. Jadi kalau tahun 90-an tuh harga sahamnya masih sekitar 2.000 sampai 4.000. Terakhir itu ketika dia mau delisting tuh harganya udah sekitar 1 juta. Jadi ini adalah value perusahaan juga akan meningkat, citra produknya juga meningkat. Nah, itulah kira-kira pentingnya go public. Saya kira go public ini dari sudut pandang yang lain adalah proses sharing. Ke depan, proses sharing ini menjadi sangat penting. Ketika Anda bekerja sendirian, Anda tidak sharing, maka Anda akan susah. Sharing kan macam-macam ya, sharing dalam bisnisnya, tapi juga sharing dalam kepemilikan. Ketika Anda memiliki sendiri, risikonya besar. Tapi kalau Anda sharing, maka sharing kepemilikan, maka Anda akan lebih memiliki kekuatan dibanding yang tidak sharing. Ini pengalaman saya melihat perusahaan yang sharing maupun tidak sharing. Nah, akses di financial market juga bagus. Perusahaan yang IPO biasanya bank-bank itu juga financial market itu mungkin lebih melihat perusahaan yang melakukan IPO karena dia memiliki kekuatan lebih dari yang sebelumnya. Jadi sahabat semua, perlu dipahami bahwa sharing atau kalau dalam bahasa syariah itu sharing itu melakukan musyarakah, sirkah ya, melakukan sharing di dalam sebuah bisnis. Sirkah dan sharing ini relatif sama dalam bentuk sebuah usaha yang governance-nya bagus dan ada di bursa. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sirkah, tidak suka sharing, ya itu resikonya ditanggung sendiri. Tapi kalau kita mau sharing, mau sirkah dengan cara IPO, dengan cara go public, maka resikonya ditanggung bersama. Nah, sebagai investor tentunya kita juga harus melihat perusahaan yang go public ini tidak hanya dari fundamental analisisnya saja, tetapi di dalam fundamental analisis itu juga penting dilihat siapakah sebenarnya ownernya, siapakah sebenarnya manajemennya. Yang tadi saya bilang 80% perusahaan yang berhasil itu relatif karena leadernya. Kalau orang Amerika bilang CEO-nya kan gitu. Nah, yang begini-begini ini harus dicari, karena yang perusahaan-perusahaan yang memiliki CEO yang bagus biasanya juga memiliki valuasi yang dari tahun ke tahun juga meningkat, kecuali ada krisis seperti sekarang ya, harga saham turun semua 30, 40 bahkan 60%. Itu bukan karena dia, tapi karena eksternal faktor. Tetapi secara umum insya Allah orang-orang yang menjadi leader di perusahaan itu akan mampu survive ketika badai krisis itu berjalan. Jadi dari saya cukup sekian. Sekali lagi, jangan lupa bila perusahaan Anda sudah mau go public, maka harus mempersiapkan banyak hal yang diperlukan, dan tetaplah percaya bahwa go public itu akan lebih baik bagi perusahaan. Saya Leher Lambang mengucapkan selamat pagi, salam pasar modal Indonesia.